Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan buat bangsa kita di hari kemerdekaan ini. Tuhan menyertai kita dan kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk tetap aman, damai dan sejahtera dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dan memampukan kami melewati hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Yunani kuno ada cara yang unik untuk menghindari keputusan dan kebijakan yang bodoh yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Para anggota parlemen diminta untuk memaparkan undang-undang yang baru yang telah dibuat mereka, yang diusulkan, sambil berdiri di atas sebuah panggung yang bisa ditarik, sambil leher mereka diikat dengan tali. Kalau undang-undang itu disetujui karena bagus dan bermanfaat, maka tali di leher mereka dilepas. Tapi kalau undang-undang yang mereka usulkan dianggap bodoh dan tidak baik, tidak bermanfaat, maka talinya tetap di leher mereka, tapi panggungnya ditarik dari kaki mereka. Dengan kata lain, anggota parlemen yang membuat kebijakan bodoh ditiadakan. Saudara dikasihi Tuhan, membuat keputusan, mengambil kebijakan berkaitan dengan keseharian kita, kehidupan kita. Setiap hari kita mengambil keputusan, mengambil tindakan, dan dalam itu semua kita perlu meminta nasihat firman Tuhan. Jangan sampai kita mengambil keputusan dan tindakan yang bodoh, yang tidak bermanfaat baik untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain, dan terlebih yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7 ini tertulis, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pemazmur memuji Tuhan. Mengapa, saudara? Ada banyak faktor mengapa pemazmur memuji-muji Tuhan. Dan salah satunya di sini disebutkan karena Tuhan telah memberi nasihat kepadanya. Tuhan memberi nasihat kepada pemazmur di dalam hatinya. Dan secara khusus di sini pada waktu malam. Dikatakan, waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Tuhan berbicara kepada kita, saudara, lewat hati nurani kita. Cuman sayangnya, ada banyak orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang berbicara lewat hati nuraninya. Dalam kita, saudara, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, berbicara kepada setiap kita. Itulah, saudara, hati nurani yang Tuhan pakai untuk mengajari kita. Pada saat kita sibuk, seringkali pikiran kita tidak mendengar, tidak peka terhadap suara hati nurani, terhadap suara Tuhan yang berbicara lewat hati kita. Karena kita terlalu sibuk dengan banyak hal, sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan berbagai program yang ada dalam keseharian kita. Sehingga kita tidak menjadi peka dan telinga kita seakan-akan kabur tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita semua perlu belajar untuk mendengar nasihat Tuhan
nasihat firman-Nya. Kita bisa baca Alkitab dan meminta hikmat Tuhan untuk membuat kita mengerti kehendak-Nya setiap hari. Kalau ada keputusan yang salah di hari ini, jangan kita ulangi di hari esok. Kalau ada tindakan bodoh yang kita buat pada hari ini, jangan kita ulangi di besok dan seterusnya. Nasihat firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kemerdekaan-Nya. Merdeka dari dosa, merdeka dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan nasihat firman-Nya membawa kita kepada kemenangan. Biarlah kita semua kiranya terus peka terhadap suara Tuhan yang berbicara dalam hati nurani kita dan tidak mengabaikannya, tidak mengeraskan hati kita, tapi dengan sukacita menerima nasihat firman Tuhan dan melakukannya di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa Engkau Tuhan selalu berbicara kepada setiap kami. Engkau mau kami hidup dalam sukacita, dalam kebenaran, dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Engkau mau kami hidup dalam berkat, dalam sukacita damai sejahtera. Engkau mau kami hidup dalam rancangan-Mu yang indah. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang peka atau tidak mau peka. Kami mengeraskan hati, kami lebih mengikuti keinginan kami sendiri. Pikiran-pikiran kami anggap yang terbaik. Ampunilah kami Tuhan. Tolong kami untuk belajar setia, berharap kepadamu, dengar-dengaran, dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami untuk peka terhadap suara firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berikanlah kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan atas para pemimpin bangsa kami, supaya mereka mengambil kebijakan yang baik, yang benar, yang bermanfaat bagi rakyat, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kiranya Engkau Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang kami terima. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami untuk menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi peka terhadap suara Tuhan dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.